Waktu video ini gue shoot tanggal 11 bulan 11, Poco M5 itu baru aja melakukan penjualan perdana. Dan gue yakin banyak dari kalian yang emang udah tertarik sama Poco M5. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk beli, kalian harus tahu beberapa hal tentang Poco M5 yang bakalan gue bahas ini. So, stay tune sampai videonya selesai. Spec-wise, Poco M5 ini ditenagai sama MediaTek Helio G99 dengan 6 nanometer manufacturing process. Dia juga punya beberapa pilihan RAM, mulai dari 4GB, ada juga 6GB, dengan beberapa pilihan storage antara 64GB atau 128GB. Layarnya ini menggunakan dot drop display berukuran 6,58 inci dengan resolusi 2408x1080 alias Full HD+. Dia menggunakan refresh rate 90Hz di atas kebiasaan handphone di harga 2 juta bawah yang masih menggunakan 60Hz. Buat para gamer, touch sampling rate itu penting dan handphone ini punya touch sampling rate di 240Hz. Untuk baterai sendiri, Poco ngasih baterai 5000 mAh yang tergolong awet. Gue udah cobain nyiksa handphone ini ya dengan 10 game dan berjalan 2 jam lebih. Baterainya itu dari 100% masih bersisa di angka 78%, which is insane kalau gue bilang. Sementara untuk kameranya, kamera utamanya ini 50 megapiksel dan juga ditambah sama 2 megapiksel macro camera dan juga 2 megapiksel depth camera. Untuk kamera depannya, kita juga dikasih sebuah sensor 5 megapiksel. Design wise, Poco M5 ini emang bukan sebuah device dengan desain paling cantik di harganya. Tapi desainnya menurut gue ini sangat fungsional. Meskipun kalian dapat sebuah case bawaan di Poco M5, tapi kalian nggak perlu pakai case-nya karena bodinya ini nggak gampang kebaret, alias bodinya ini bertekstur sehingga kalaupun kebaret nggak kelihatan, orang ada teksturnya. Sayangnya memang ada bagian dari bodinya ini yang glossy, dimana dia bisa aja kebaret kalau kalian naruh Poco ini di atas meja. Dan juga lensa kameranya karena dia menonjol, jadi ada kemungkinan dia bisa jadi kebaret nantinya. Jadi meskipun gue bilang handphone ini tergolong aman untuk dipakai tanpa casing, kalian lebih baik pakai casing lah. Beli casing di luar atau case bawaannya harusnya udah cukup. Infrared blaster juga masih ada di bagian atas dari handphone ini. Buat kalian yang udah kebiasaan pakai handphone-handphonenya Xiaomi sebagai remote TV, remote AC, remote apapun, itu masih bisa di sini. Buat kalian yang butuh NFC, juga handphone ini punya NFC, jadi nggak usah khawatir kalian kehabisan saldo tol ketika kalian mau pergi karena kalian bisa top up e-money di handphone ini dengan NFC. NFC-nya ini multifungsi ya, jadi bukan cuma buat top up e-money doang. Oke, sekarang cukup dengan spesifikasi dan desainnya. Gue akan bahas pengalaman gue menggunakan si Poco M5 ini selama sekitar 2 minggu. Helio G99 menurut gue adalah salah satu chipset yang solid yang sekarang lagi banyak banget dipakai sama produsen handphone, mulai dari Xiaomi, Poco, Realme. Kayaknya banyak banget lah yang pakai Helio G99. Emang secara performa, Helio G99 ini ngasih sebuah performa yang cukup mumpuni di harga yang cukup bersahabat, 2-3 jutaan aja. Termasuk juga sama Poco M5. Selama penggunaan gue, hari-hari itu nggak ngerasa ada lag sama sekali. Semuanya snappy dan lancar banget digunain. Layar 90Hz-nya juga smooth like butter ya, apalagi di harga 2 jutaan bawah, dikasih 90Hz kayak gini itu asik. MIUI di handphone ini juga kayaknya berhasil ngangkat layarnya. 90Hz-nya itu emang berasa smooth, nggak berasa nge-lag gitu sama sekali, which is good. Begitupun dengan warnanya. Warna yang dikasih di layar ini tuh bagus. Resolusinya Full HD. Jadinya ketika kita pakai untuk nonton film, ini layarnya warnanya oke. Jadi penggunaan harian gua untuk multitasking, untuk scroll sosial media, semuanya tuh masih aman ya, nggak ada kendala sama sekali. Well, sekarang gua akan bahas tentang performance-nya. Sekali lagi gue bilang, performance harian untuk scroll sosial media, TikTok, Instagram, segala macam itu semuanya aman. Tapi gimana untuk gaming? Nah, untuk gaming ini ada beberapa hal yang wajib mesti banget kalian tahu. Hal yang pertama itu adalah handphone ini tidak memiliki gyroscope hardware. Untuk gyroscope-nya dia akan bergantung sama software yang mana untuk saat ini softwarenya belum mumpuni untuk ngedrive gyroscope virtualnya dengan baik. Jadinya kalau kalian emang menggunakan gyroscope banget setiap kali kalian main game, kalian akan merasa kecewa karena gyroscope-nya tidak instan. Tapi untuk penggunaan hari-harian itu oke, pakai banget.
Gue bisa bilang begini karena gue udah bikin video nyiksanya yang bisa kalian tonton di atas ini. Kalian bisa nonton video nyiksanya nanti setelah kalian nonton video ini. Semua game yang gue tes bisa dijalankan dengan cukup bagus dengan settingan yang meskipun gak tinggi-tinggi banget tapi tergolong lumayan tinggi. Tapi gue notice sesuatu ya, karena dalam waktu yang berdekatan gue lagi nyobain dua handphone dengan chipset G99 dan handphone ini, Poco M5, chipset G99-nya itu kayak ketahan gitu. Performance-nya tuh kayak nggak dikeluarin secara maksimal. Kenapa? Gue juga nggak tahu gitu. Apakah clock speed-nya yang lebih rendah atau gimana? Gue nggak bisa bilang apa-apa. Tapi di Helio G99 yang satunya lagi, gue ngerasain semua game itu jauh lebih lancar buat dimainin. Well, ada lagi satu keluhan gue, tapi ini sebenarnya bukan berkaitan sama performance banget, yaitu tentang game booster, game turbo, atau game space. Sebagai gamer ya, kita kan maunya main game itu nyari settingan yang pas gitu loh, yang nyaman dipakai, FPS-nya lumayan, load GPU dan CPU-nya juga nggak berat, sehingga handphone kita nggak throttle nanti di tengah-tengah bermain. Makanya perlu banget FPS meter. Game turbo menyediakan FPS meter itu, dimana kita bisa ngelihat FPS ketika kita lagi main game. The problem comes ketika ternyata FPS meternya itu tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Ketika gua swipe untuk ngeliat FPS, game turbo itu selalu naikin FPS-nya ke 60. Jadi grafik yang muncul itu pasti FPS-nya 60 alias mentok kanan, mentok atas gitu loh. Padahal kenyataannya gue yakin enggak. Kalian bisa lihat nih di potongan video ini kalau grafiknya itu tiba-tiba naik ke atas gitu, tiba-tiba langsung mentok kanan. Yang mana gue nggak ngerti kenapa. Apakah ini adalah sebuah bug atau kesalahan? Gue nggak tahu. Tapi ada beberapa komentar di video nyiksa yang bilang kalau kejadian ini tuh bukan cuma di Poco M5 aja, tapi emang game turbo tuh kayak begitu. Ya berharap aja mudah-mudahan Xiaomi segera memperbaiki kesalahan atau bug di game turbo ini. Well, performance oke, bagus. Kalian bisa main game di settingan rendah menuju tengah atau bahkan menuju ke atas. Tapi jangan harap dapetin settingan yang paling tinggi. Dan satu lagi, jangan harapkan gyroscope-nya bisa berjalan dengan instan dan mulus. Spesifikasi kameranya tadi udah gue kasih tahu. Sekarang gue mau ceritain sedikit tentang kameranya. Hasilnya menurut gua decent lah ya, cukup oke dan bisa banget untuk kalian pajang di media sosial. Sayangnya menurut gua saturasi warnanya cukup rendah alias kurang saturated gitu, kurang vibrance. Sehingga kalau kalian mau post di sosial media, kalian harus naikin sedikit lah vibransinya supaya lebih appealing lagi di mata pengunjung kalian. Untuk bokehnya ini cukup rapi, di kamera depan maupun kamera belakang dua-duanya cukup rapi dan bisa menghasilkan portrait yang cukup oke. Dan untuk videonya surprisingly menurut gue bagus dengan stabilisasi yang juga oke. Meskipun untuk dynamic range, urusan dynamic range ini agak keteteran ya, dimana kalau ada adegan gambar yang gelap, dia agak terlalu gelap, dan kalau ada gambar yang terang, dia akan terlalu terang. Tapi yang bagusnya adalah fokusnya itu akan selalu ke wajah kalian, which is good. Kalau ini hasil video untuk siang hari ya, jadi cahayanya cukup, cuma mendung banget di sana tuh. Kalau di ramalan cuaca sih harusnya bentar lagi hujan deras, tapi nggak tahu nih mau hujan apa enggak. Cek dulu ya. Kalau kita zoom panjang, zoom, wah bisa sambil di zoom begini loh. Cuma ya emang nggak bisa diandelin ya kalau di zoom begini ya. Nice. Kalau ini kamera depan pakai topi baru dari Xiaomi, ya tang-tang Poco ya topinya Mi. Di belakang langitnya overexposure pastinya, karena fokusnya ada di muka gua. Kalau fokusnya gua ganti ke langit, langitnya lumayan kelihatan ya, dynamic range-nya cukup bagus, cuma muka gua jadi gelap dan dia ngebalikin fokusnya ke muka gua lagi gitu. Jadi emang fokusnya harusnya di muka sih ya. Kalau fokusnya di muka, langitnya berasa overexposure lagi. Coba tap lagi ke langit, tap lagi ke langit, nah kayak gitu. Wih, muka gue yang udah hitam makin hitam ya. Kalau gue gerak, fokusnya balik lagi ke muka lagi.
Oke, itu aja bahasan gue tentang Poco M5, sebuah bahasan yang singkat banget ya. Tapi kalau kalian mau nonton bahasan tentang performance gamingnya lebih lengkap, gue udah bikinin video nyiksanya. Sekali lagi kalian bisa klik link yang ada di bawah, silahkan ditonton di sana. Menurut gue ini adalah sebuah handphone yang decent ya, cukup oke, dengan performa yang cukup oke, kamera juga cukup oke, layar yang oke. Apalagi ya, baterai yang awet banget 5000 mAh-nya. Dia juga punya NFC dengan desain yang sayangnya belum kekinian alias belum memiliki punch hole, tapi layarnya oke lah. Hanya saja kompetisinya ini cukup berat ya, dan ketimbang kalian ngelirik satu handphone ini aja, ada beberapa opsi lain yang bisa kalian lirik juga dari brand yang sama, Poco, atau dari saudaranya, Xiaomi. Oke, gue Dian dari Main Lagi pamit. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di subscribe dan di like dan komen bagaimana pendapat kalian tentang Poco M5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.